video kali ini kita akan eksplor daerah-daerah wisata yang ada di Pulau Bangka, khususnya daerah Mentok, Bangka Barat. Perjalanan ke Mentok itu kami mulai sekitar pukul 1 siang dengan estimasi perjalanan sekitar 2,5 jam jalan santai aja. Perjalanan 2 jam ke Mentok terasa menyenangkan bagi kami sekeluarga. Lumayanlah sebagai pelepas rindu karena udah lama nggak trip jauh nih. Karena kita berangkat dari Sungai Liat, maka perjalanan yang akan kita lewati itu yaitu melewati Pemali, Sempan, Kayu Besi, Puding Besar, Bakem, Dalil hingga Kelapa dan berakhir nanti di Mentok. Jalan raya dari Sungai Liat ke Mentok mulus banget, gak ada jalannya yang berlobang sama sekali. Jalannya juga lebar dan di kanan kiri tentu saja pemandangan kebun sawit yang memanjakan mata. Mudah-mudahan nanti ini kebun sawit bisa jadi punya kita ya. Haha. Sekitar jam 4 sore kita sampai di destinasi kita yang pertama, yaitu Cafe Papodao. Cafe Papodao ini terletak di daerah Sungai Daeng. View-nya ini yang menarik, yaitu Bukit Menumbing. Biaya masuk ke Papodao Cafe ini mobil itu Rp10.000.
Dari Papodau kita lanjut lagi perjalanan ke pantai Tanjung Asmara. Jauh-jauh dari Sungai Liat, memang tujuan utama kita salah satunya yaitu melihat sunset di Bangka, terutama Bangka Induk ya, daerah tempat tinggal kami itu memang banyak sekali pantai, tapi nggak ada sunset. Jadi selama di Mentok puas-puasin deh lihat sunset. Di sini seru banget. Sambil lihat sunset, kita bisa sambil nyemil-nyemil otak-otak khasnya dari Mentok. Enak banget dan murah. Setelah puas bermain dan menikmati sunset, kami lanjut ke penginapan untuk istirahat. Kami menginap di Homestay Heritage Sudirman 12. Kami memilih menginap di sini setelah melihat rekomendasi dan review dari vlog-vlog di YouTube. Dan ternyata memang tidak mengecewakan, penginapannya homey, serasa di rumah sendiri. Untuk menginap 1 malam di sini biayanya Rp295.000. Sedikit cerita tentang Homestay Sudirman 12. Bangunannya sendiri itu didirikan di tahun 1920. Berarti umur bangunan ini udah sekitar 100 tahunan ya. Homestay Sudirman itu merupakan salah satu homestay terbaik yang ada di Bangka Belitung ini. Homestay ini dulunya merupakan rumah kepala tambang timahnya Belanda. Kemudian di tahun 1942, rumah ini menjadi rumah perwira Jepang. Dan setelah itu, rumah ini kemudian menjadi rumah dinasnya PT Timah. Oke, lanjut lagi. Pagi ini rute kita adalah berburu kue khasnya Mentok, kue Pulite. Mentok sendiri itu terkenal sebagai kota 1000 kue. Dan ternyata di daerah terminal ada hal unik yang kami temui dan merupakan salah satu tujuan daripada destinasi wisata hari ini, yaitu Masjid Jami yang bersebelahan dengan kelenteng Kong Fu Miao. Kue Pelite udah dibeli, kita lanjut lagi sarapan di Pantai Batu Rakit. Pantainya bagus banget, bersih juga. Nah, pemandangannya yang agak beda nih dari Pantai Batu Rakit. Di sini kita bisa sekaligus melihat kapal-kapal penumpang yang akan berangkat dari Mentok ke Palembang. Setelah sarapan di pantai, kita balik lagi ke penginapan untuk mandi, bersih-bersih sebelum melanjutkan perjalanan kita hari ini. Ternyata di homestay juga udah disiapin sarapan dan juga kue pelite oleh Mbak Penny. Jadi hari ini tuh
puas deh kita makan yang namanya kue pelite. Makasih loh Mbak Penny, jadi ngerepotin nih. Oke, lanjut lagi. Setelah check out, anak-anak rencananya mau ke Museum Timah. Tapi ternyata Museum Timah itu kalau di hari libur nasional gitu malah tutup. Ya sudah deh, kita skip, lain kali aja ke Museum Timahnya. Kita lanjut ke Wisma Ranggam. Wisma Ranggam merupakan lokasi pengasingan Bapak Presiden Soekarno di tahun 1948 hingga 1949. Bangunan ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1890. Ini pertama kalinya kita jalan-jalan ke Wisma Ranggam. Ternyata bagus juga sebagai sarana media edukasi untuk anak-anak. Seperti petua bijak dalam pidato Bapak Soekarno, yaitu jangan pernah sekali-kali meninggalkan sejarah. Dia nyampe di sini di gedung Wisma Ranggam ini, minta dipoto di depannya. Nanti terakhir kita ke situ. Nah, untuk yang sebelah ini setelah masa pengasingan, di mana Soekarno dan kawan-kawan datang kedua kalinya ke sini dalam rangka untuk meresmikan kubu depan. Setelah dari Wisma Ranggam, kita lanjut ke Pasanggerahan Menumbing. Oke. Di klakson aja nanti setiap tikungan ya, takut ada motor yang turun ya. Oh iya, baik, makasih Pak. Jalan untuk naik ke atas Bukit Menumbing cukup berliku dan menanjak. Jalan hanya bisa dilalui oleh satu mobil kendaraan roda 4, sehingga untuk naik turun itu harus diatur di pos penjaga yang akan saling berkoordinasi. Untuk biaya masuk ke area Menumbing itu mobil 10.000 dan kemudian ada biaya lagi per orangnya 5.000 rupiah. Untuk jam operasional di Pasanggerahan Menumbing ini mulai dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Sedangkan biaya untuk masuk ke museumnya itu 20.000 untuk umum dan 10.000 untuk anak-anak ataupun pelajar. Pasanggerahan Menumbing merupakan cagar budaya nasional. Di tempat ini dulu menjadi tempat pengasingan Bapak Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh yang lain. Pasanggerahan Menumbing sekarang dijadikan fungsinya sebagai museum. Di sini juga ada ruangan multimedia di mana tokoh-tokoh bangsa ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Dari Menumbing, lanjut ke tujuan akhir kita hari ini yaitu ke pantai Tanjung Kalian. Di Tanjung Kalian ini terdapat mercusuar yang didirikan oleh Belanda tahun 1862 dengan tinggi sekitar 56 meter. Mercusuar ini masih beroperasi hingga hari ini.
Demikianlah Sobat RJ perjalanan keluarga kami ke Montok, Bangka Barat. Nantikan video-video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.